Bersama kita sudah hadir Ustaz Deden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Ustaz Deden membacakan ayatnya dan tekanan tajwidnya. Nanti saya coba bacakan terjemahan dan sedikit tekanan dari keseluruhan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. وما إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Di ayat ini, yakni ayat yang kelima, ada yang membaginya menjadi dua ayat. Jadi total surah Al-Bayyinah apabila ayat yang kelima ini dibagi menjadi dua ayat, totalnya 9 ayat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat yang kelima, hunafa'a lillah, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu ayat yang ke-6. Dipotong menjadi dua ayat dalam beberapa mushaf. Total keseluruhan 9 ayat, sementara di mushaf kita jumlah surah Al-Bayyinah ini itu 8 ayat. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah dan seterusnya, itu 1 ayat, yakni ayat yang kelima. Di sini ada mad munfasil, wa ma umiru. Ada 2 mad munfasil. Yang pertama pada kata ma, yang kedua pada kata umiru. Kemudian juga ada mad muttasil, yaitu pada kata hunafa'a. Ya. Panjangnya dalam Thariqah Syatibiyah itu baik mad munfasil maupun mad muttasil, atau dalam tajwid kita disebut mad munfasil itu disebut mad jaiz munfasil, dan mad muttasil itu disebut mad wajib muttasil, ya disebutnya. Bisa 4 harokat dan bisa 5 harokat dalam Thariqah Syatibiyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah. Ya, itu 4 harokat. Wa ma 4 harokat, umiru 4 harokat, hunafa 4 harokat. Bisa lebih panjang lagi jadi 5 harokat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah. Lebih panjang lagi. Bahkan kalau di riwayat atau tariqah yang terhimpun dalam Thayyibatun Nashr, itu mad munfasil ada yang sampai 6 harokat,
ya, panjangnya. Mad munfasil itu di sini berarti ada dua, ma dan umiru. Wa ma umiru illa 6 harakat dipanjang lagi. Tapi juga di dalam Thaibatun Nashr itu ada Thariq Misbah yang membaca mad munfasil hanya 2 harakat saja. Wa ma umiru illa, nah pendek seperti itu. Nah, cara bacaan seperti ini diterima secara muttasil, secara mutawatir dengan jalur-jalur yang sampai kepada Rasulullah SAW. Kita bisa membaca dengan cara manapun, ya, dengan cara manapun. Dan dalam lingkup riwayat Hafiz ini dengan thariq manapun. Yang penting kita memang sebaiknya harus konsisten. Kalau pakai 4 harokat, maka 4 harokat semua, jangan belang betong. Kadang 2 harokat, kadang 4 harokat, kadang 5 harokat, kadang 6 harokat. Mad munfasilnya itu, maka itu tidak bagus, ya. Maka kalau kita pilih misalkan salah satu thariqah, kemudian bacaannya 4 harokat, maka samakan 4 harokat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah. Jadi sama, ya. Jangan ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat dan lain-lain, karena dalilnya mad munfasil itu bisa. Dalam Thaibatun Nashr kata Ibnu Jazari ada thariq 2 harokat, bahkan ada thariq 3 harokat, ada thariq 4 harokat, ada thariq 5 harokat, ada thariq 6 harokat dan munfasil. Tapi cara bacanya dalam praktiknya maka patokannya samakan di sini. Mad jaiz, mad munfasil, mad muttasil itu samakan. Dan biasanya kalau di Indonesia thariqnya syatibiyah, berarti 4 dan 5 aja, ya. 4, 5, 4, 5 gitu. Kalau 5, 5 semua, 4, 4 semua gitu. Kalau thariq syatibiyah, ya. Itu sebuah wawasan juga selain praktek baca. Baik Ustaz. Terima kasih atas tekanan, khususnya di mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil. Ambil aja kesimpulan dari Asy-Syatibi 4 atau 5. Yang penting harus seragam, ya. Jangan belang-belang, nggak konsisten. Baik, terima kasih ilmu tajwidnya pada malam hari ini Ustaz Deden. Sekarang kita masuk kepada ayat dan saya bacakan dulu terjemahan ringkasnya. Wa ma umiru. Padahal mereka tidak disuruh. Illa liya'budullaha, kecuali supaya menyembah Allah. Mukhlishina lahuddina, supaya memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Hunafa. Wa yuqimus shalah, dan supaya mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Baik. Jadi penggalan-penggalan pentingnya di sini saya lihat pertama adalah wama umiru, ini ada perintah. Tetapi perintahnya ini bukanlah sesuatu yang baru sebetulnya. Jadi seakan-akan di sini ada perintah yang baru, padahal sesungguhnya ini bukanlah sesuatu yang baru bagi mereka. Karena mereka sebelumnya pun sudah melakukan hal yang sama. Kalau mereka betul-betul lurus beragama. Apa itu di penggalan kedua? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Ini semua sudah mereka kerjakan sebetulnya dan sudah diperintahkan juga sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang baru.
Dan yang datang ini adalah Rasulullah. Dan yang menyampaikan adalah lisan Rasulullah. Dan ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Wadzalika dinul qayyimah. Dan begitulah seharusnya beragama. Itulah agama yang lurus. Ini ringkasannya kira-kira begitu.